Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minal aidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun wa bil khusus yang saya hormati DKM Mushola Ikhlas, Bapak Ustaz Paryono, Bapak Ustaz Yaqub, Bapak Sutrisno, Bapak Sasi, Bapak Samsul Ramadan, Bapak Wahyu Widodo dari Masjid Ar-Rahmah, Mukarram Ustaz Fadli, Ananda Sultan, juga yang saya hormati para orang tua segenap jamaah Mushola Al-Ikhlas, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir dan kumpul bersama-sama di mushola yang kita cintai, Mushola Al-Ikhlas, dalam rangka acara pembukaan Majlis Taklim Mushola Al-Ikhlas yang kita adakan setiap 2 minggu sekali malam Senin. Mudah-mudahan kumpulnya kita, hadirnya kita, pembacaan zikir dan maulid dan yang lain-lainnya, mudah-mudahan itu semua menjadi amal soleh, amal baik kita, amal ibadah kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah balasan pahala yang melipatkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sekalian keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang masih istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnahnya kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon izin pada KM malam ini sebelum saya mengasih tausiah sedikit, kita persilakan kepada Ananda Sultan. Kemarin waktu terawih terakhir malam Jumat, rencana beliau yang mengimami, dan sekaligus beruntung karena beliau dapat musibah jatuh dari motor, ya, kaki dengkulnya dijahit, banyak luka, dan boleh sembuh karena dia lebaran gak kemana-mana di rumah baik. Itu malam Jumat terakhir mau ngimamin sini tuh. Mau berangkat, waktu itu kan hujan, beliau jatuh dari motor, menyelip, ternyata ada motor di depan ngerem mendadak, dia nggak bisa rem, dibuang ke tengah jalan, itu ada pot, jadi nabrak pot tengah-tengah jalan itu. Sempat dengkulnya dijahit 6 jahitan, dalamnya 2 terkering, alhamdulillah. Maka kita minta Ananda Sultan sekarang untuk, ya terserah dia mau buka kitab atau mau ngomong sedikit Pak ya, biar kita kasih kesempatan anak-anak muda dia tampil, dia memberanikan diri dan sebagainya. Nanti apa yang disampaikan kalau baik benar, kalau nggak baik buat saya mohon izin sekedar 10 atau 15 menit untuk Ananda Sultan menyampaikan apa yang bisa beliau sampaikan. Oleh karena itu kepada Ananda Sultan, ini namanya keren, namanya Sultan Ashabul Fatwa Zen. Ya, Zen. Ada Umdatul Bilad Zen, Zunurain Zaki Zen. Ini Sultan Ashabul Fatwa Zen. Jadi belakangnya Zen. Jadi silakan ya. Kalau Pak ya disimak sekali lagi. Apa yang keluar dari ayam kalau mantap telur ambil, betul? Kalau itu keluarnya yang bau-bau buang, ya. Karena itu kita simak apa yang disampaikan oleh Ananda Sultan. Nggak lama, paling 10 sampai 15 menit lah ya, insyaallah. Kepada Ananda Sultan dipersilakan.
Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahda. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah pembukaan Majelis Taklim Rutinal Musalla Ikhlas a'adzakumullah. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ayahanda Ustaz Zainuddin MTS AG. Yang kemudian yang saya tak lupakan pula yang saya hormati Dewan DKM Musalla Ikhlas Bapak Ustaz Faryono, Bapak Ustaz Ya'qub beserta para jajaran orang tua lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Mata'allahu bituli hayatihi wa nafa'ala bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita wajib sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hambanya Allah itu tidak akan mampu untuk menghitung segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat itu semua yang paling utama ialah nikmat Islam, iman serta nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa menapakkan kaki kita. Kita bisa menggoyangkan, menggerakkan kaki kita, mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita, seorang Nabi dan Rasul yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, seorang Nabi dan Rasul yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar, seorang Nabi dan Rasul yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak sekalian, ini kita ingin menyampaikan satu buah kata dari kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim mungkin sudah sangat masyhur di telinga kita. Karena di pengajian halaqah kampung atau terutama di pondok pesantren ini menjadi namanya itu pendidikan wajib, materi wajib yang diangkut di pondok pesantren. Yaitu pengarangnya ialah Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau lahir dan hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Beliau salah satu ulama madhab Hanafi. Lahir di kota Zarnuj yang sekarang itu berada di wilayah Turkistan, di wilayah Turki. Kemudian para ulama ada mengatakan beliau itu wafat pada tahun 591 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 640 Hijriah. Ulama berbeda pendapat dalam menyampaikan biografi Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Di sini kita akan mengutip perkataan beliau tentang niat kita ketika sedang menuntut ilmu. Namun sebelum daripada itu, kitab ini dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu dikarenakan beliau melihat situasi dan kondisi lingkungan rumahnya. Beliau mengamati banyak sekali orang yang gemar menuntut ilmu.
Banyak sekali orang yang semangat dalam menuntut ilmu namun tidak dilandasi oleh akhlakul karimah yang baik. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk mengarang kita ta'limun muta'allim sebagai pedoman, sebagai tuntunan kita sebagai orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ada sebuah makalah itu ada fawqal ilm, ada itu lebih tinggi daripada ilmu. Terus ada juga yang mengatakan laisal yatim man mata abuhu walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Kata ulama, yang namanya yatim itu bukan sekedar man mata abuhu, bukan sekedar orang yang meninggal, orang yang wafat ayahnya. Akan tetapi seseorang bisa disebut sebagai yatim apabila ia yatimul ilmi wal adab, yaitu yatim akan ilmu dan adab. Qala radhiyallahu an faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Fasal menerangkan tentang niat kita ketika kita sedang menuntut ilmu. Kemudian harus wajib lahu bagi seseorang minan niyati niat fi zamani ta'allumil ilmi, ketika kita sedang menuntut ilmu. Kenapa sih kita wajib dalam menuntut ilmu kita itu berniat? Karena pada dasarnya yang namanya kita sedang melakukan sesuatu itu harus didasari, harus dilandasi oleh niat. Idin niat itu karena niat itu ialah al-aslu fi jami'il ahwal, asal pokok daripada segala macam perbuatan. Bagaimana kita wajib niat dalam setiap pekerjaan kita? Toh makna niat itu sendiri ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat itu bermakna menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Contohnya apa? Kita dalam sholat itu wajib yang namanya niat. Kalau kita sholat enggak niat, sholat kita enggak sah. Dan tempatnya niat, wa mahallin niyati al-qalbu, yang namanya tempatnya niat itu ada di dalam hati. Bapak Ibu sekalian. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat sebelum sholat itu sunnah. Karena itu namanya talaffuzun niyah, melafazkan niat untuk kita agar khusyuk dalam membaca niat di dalam hati. Contohnya sholat, kita itu niat ketika sholat itu inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Jadi prakteknya tangan diangkat, mulut ngomong Allahu Akbar, hati kita tuh niat. Begitu. Dan itu makna niat yang hakikatnya yang seperti itu. Kita niat dalam hati dibarengi dengan perbuatan kita takbiratul ihram. Kemudian ketika wudu juga, wudu niatnya itu inda ghusl wajhi. Ketika kita membasuh wajah, itu kita niat juga di dalam hati. Kemudian liqaulihi alaihi salatu wassalam, hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadisun sahihun, hadis sahih. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min amalin, berapa banyak amal perbuatan yutasawwaru bi surati amalid dunya, gambarannya itu seperti gambaran amalan-amalan dunia, wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, dan amalan dunia itu bisa berubah menjadi amalan akhirat dengan sebab bi husnin niyyah, dengan sebab niatnya yang baik. Jadi banyak tuh kata Nabi amal perbuatan yang kita lihat itu perbuatan dunia itu bisa mempunyai, bisa kita mendapatkan amalan akhirat ketika niat kita baik. Contohnya kita minggirin sesuatu yang dapat membahayakan di jalan dengan niat yang baik, tulus agar orang tidak kecelakaan, itu udah termasuk
amal dunia wa yasiru min amalil akhirah. Kemudian mafhum mukhalafahnya kata Nabi, pemahaman sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah. Berapa banyak amal perbuatan yang gambarannya itu seperti amalan akhirat. Summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Kata Nabi, berapa banyak amal perbuatan doa akhirat kemudian bisa berubah menjadi amal perbuatan dunia dengan sebab buruknya niat, dengan sebab niat kita yang jelek. Banyak tuh kejadian sekarang. Kelihatannya zahirnya itu kita melakukan amal perbuatan akhirat, namun di dalam hati kita terbesit sedikit saja riya, sombong, segala macam. Itu bahkan bisa dapat menimbulkan dosa. Kemudian wayang lagi dan seharusnya ayat berniat siapa al-muta'allimu, orang yang menuntut ilmu, bitalabil ilmi ridallahi ta'ala. Jadi orang yang menuntut ilmu itu yang pertama niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa darul akhirah, dan mencari akhirat. Tujuan kita itu mencari ridha Allah, mengharapkan ridha Allah, dan mengharapkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izalatil jahli, dan menghilangkan kebodohan, an-nafsihi, dari diri kita. Kita itu ketika kita menuntut ilmu, kita niat menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Wa ansa'il juhal ay wa izalatil jahli ansa'il juhal. Kita menghilangkan kebodohan yang ada pada orang-orang sekitar kita yang bodoh. Maksudnya apa? Kita bisa menggugurkan pahala kewajiban orang-orang di sekitar kita adalah menuntut ilmu. Wa ihya'ad-din, menghidupkan agama. Wa ibqa' al-Islam, menyiarkan, memakmurkan agama Islam. Fa inna baqa' al-Islam bil ilmi. Karena sesungguhnya syiarnya Islam itu dengan ilmu. Kan bil ilmi tantafi wa bil hikmati tantafi'. Dengan ilmu kita terangkat dan dengan hikmat kita bisa bermanfaat. Wala yasiu, dan tidak sah, tidak boleh siapa azhud, orang yang zuhud, wa taqwa, dan orang yang bertakwa, ma'al jahli, bersama dengan kebodohan. Jadi orang yang zuhud dan senantiasa bertakwa kepada Allah akan tetapi dia masih bodoh, itu nggak boleh kalau kata Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Makanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kata Nabi kan, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa orang yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka yufaqihu fid-din, memperdalami ilmu agama, mengkaji ilmu agama. Tenang Bapak sekalian, Nabi sudah menjamin orang yang menuntut ilmu itu rezekinya Allah jamin. Kata Nabi, "Man talabal ilma takaffalallahu bihi rizqah." Kata Nabi, siapa orang yang menuntut ilmu, Allah akan jamin rezekinya. Allah akan jamin rezekinya Bapak sekalian. Makanya nggak heran sekarang banyak anak-anak muda yang sekarang yang sukses, yang bisa sampai masuk perkuliahan S1, S2, padahal orang tuanya biasa aja. Karena itu orang tuanya yakin takaffalallahu bihi rizqah. Orang tuanya itu yakin bahwa Allah menjamin rezekinya, makanya walaupun kekurangan ya cukup gitu. Terus wa an Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syiar. Al-Imam Burhanuddin pengarang kitab Hidayah itu mensyairkan sebuah syair kepada sahabatnya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Syair begini ya. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar ialah alimun mutahattikun. Kata Syekh Burhanuddin, kerusakan yang besar yang ada di muka bumi ialah alim mutahattik, orang yang berilmu, orang alim tapi dia ngawur. Dalam artian apa? Orang banyak ilmunya, sering ceramah, sering isi khotib, akan tetapi dia ngawur. Dalam artian dia tidak bisa menjaga muruahnya sebagai seorang ulama.
tidak bisa menjaga namanya itu martabatnya sebagai ulama. Karena kita sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru itu dituntut untuk menjaga muru'ah. Makanya kiai-kiai dulu itu ketika dia ingin pergi ngisi di luar, kemudian dia kehujanan bajunya basah, bahkan sholat Jumat dia nggak wajib karena menjaga muru'ahnya. Makanya kalau Anda melihat orang khatib, ada seseorang khatib kemudian dia di rumahnya cuman pakai kaos oblong celana pendek, Allah a'lam itu Pak. Dan yang lebih besar daripada alim mutahatiknya lahu akbaru min jahilun mutanassik. Dan yang lebih parah lagi daripada alim mutahatik, orang alim yang ngawur ialah jahilun mutanassik. Orang yang bodoh tapi dia rajin beribadah. Nah bagaimana? Orang bodoh tapi rajin. Ya dia cuma sholat, cuma puasa, tapi dia nggak paham mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dapat membatalkan ibadah. Itu namanya sama aja kayak dia cuma ikut-ikutan doang, nggak paham ilmu, nggak sah. Dalam konteks fikih itu, kalau misalnya orang nggak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah ketika beribadah, nggak sah. Ibadahnya nggak sah. Kemudian huma finnatun fil alamin azimatun. Nah, orang yang alim mutahatik dan jahil mutanasik ialah dapat menimbulkan fitnah, menimbulkan ujian di dalam bumi kita, di dalam lingkungan kita. Bagi siapa dia itu menjadi fitnah? Liman bihi ma bidinihi yatamassaku. Bagi seseorang yang ingin mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita ingin tobat